Halo, selamat ketemu kembali dengan saya, Tonan. Marwarar Sirait mendadak mengumumkan pamit dari PDIP. Tapi itu bukan keputusan mendadak. Memang baru pamit. Memang baru ngaku. Tapi, gelagatnya sudah lama. Sebenarnya lebih cepat ngaku lebih baik. Daripada jadi musuh dalam selimut. Salah satu bukti yang tak terbantahkan adalah jejak digital Marwarar. Semua pasti kerja. Lanjutkan. Marwarar Sirait resmi mengundurkan diri dari partainya. Dia pamit dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sekjen PDIP menyatakan sikap tersebut telah diterima partai. Pak Ara Sirait telah mengajukan pengunduran diri dengan menyerahkan KTA partai. Begitu kata Hasto Kristianto dalam keterangannya tanggal 16 Januari tahun 2024. Menurut Hasto, menjadi anggota partai pada dasarnya disandarkan pada prinsip kesukarelaan. Menurut Tonan, memang lebih cepat Marwarar pamit lebih cepat lebih baik daripada menjadi musuh dalam selimut. Tonan mau cerita salah satu manuver Marwarar. Pada saat mencuat kasus food estate Prabowo, banyak kalangan mengkritisi kasus tersebut. Termasuk Sekjen PDIP juga mengkritisi. Tapi sebaliknya, Marwarar malah melakukan manuver di medsos. Manuver yang berakibat kontraproduktif. Jejak digitalnya menjadi bukti yang tak terbantahkan. Kritik Hasto terhadap food estate Prabowo mengarah ke kejahatan lingkungan. Hasil kajian banyak kalangan menemukan banyak kesalahan pelaksanaan food estate. Kesalahannya meliputi penentuan area lahan, jenis tanaman, teknologi, dan penggarapannya sehingga proyek tersebut jadi gagal total. Akibatnya, terjadi kerusakan lingkungan yang parah. Itulah kejahatan lingkungan. Di lain waktu, wartawan pun bertanya kepada Puan Maharani. Wartawan bertanya benarkah PDIP menganggap food estate adalah kejahatan lingkungan? Puan menjawab bahwa food estate itu sendiri bukan kejahatan lingkungan. Seperti biasa, jawaban lugas Puan itu juga digoreng seolah membantah Hasto. Padahal, Hasto mengkritisi kegagalan Prabowo. Sedangkan Puan menjelaskan kebijakan Jokowi. Kok malah dipertentangkan? Lalu, Marwarar ikut menggoreng juga. Melalui akun Instagramnya. Padahal, seharusnya dia paham maksud Hasto dan Puan. Seharusnya juga Marwarar ikut menjelaskan maksud sebenarnya. Kalau dia gak paham pun kan bisa ditanyakan. Lah malah digoreng melalui akun medsosnya. Ya, tampaknya dia memang sedang cari celah. Dia mau ambil kesempatan dalam kesempitan. Tampaknya ada target tertentu yang mau dia kejar. Ada target yang dia harapkan dari Jokowi.
Jadi pamitnya Marwarar bukan hal mengagetkan bagi kita. Apalagi kalau melihat posisi anaknya. Pada saat debat KPU, kan terlihat anaknya duduk di barisan Prabowo. Tapi, menurut Tonan, ini adalah bagian dari strategi memecah belah. Bagian dari berbagai upaya yang mencoba untuk melanggengkan kekuasaan. Sampai harus terjadi manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi. Melalui cara pelanggaran etik berat oleh paman Gibran. Di kalangan masyarakat juga beredar banyak spekulasi. Banyak dugaan mengenai motivasi Marwarar terkait keputusannya ini. Ada yang mengaitkannya dengan foto makan malam. Foto tersebut diunggah ke Instagram oleh Marwarar menjelang akhir tahun lalu. Di foto tersebut tampak Marwarar sedang makan malam bersama sejumlah konglomerat. Dia duduk semeja dengan beberapa orang terkaya di Indonesia, yaitu Sugianto Kusuma alias Aguan, Prayogo Pangestu, Franky Wijaya, dan Boy Thohir di restoran yang berlokasi di kawasan SCBD Jakarta pada tanggal 7 Desember. Mereka diketahui membahas proyek Ibu Kota Nusantara. Selain itu, masyarakat juga menduga keputusan Marwarar masih terkait kejadian 2014. Terkait dengan gagalnya Marwarar menjadi menteri. Megawati pun dipersalahkan sebagai orang yang menolak Marwarar jadi menteri. Padahal, kursi di kabinetnya terbatas. Saat itu pun Jokowi terlanjur berjanji membatasi jumlah menteri asal partai. Sehingga PDIP pun tidak bisa sesukanya menempatkan kadernya. Dan posisi Menteri Komunikasi bukan diisi oleh kader PDIP. Setahu Tonan, Rudiantara yang menempati posisi itu adalah orangnya Yusuf Kala. Tapi entah mengapa Marwarar bisa muncul di istana dengan berkemeja putih. Apakah kena PHP Jokowi? Itu terulang dengan kejadian batalnya Prof. Mahfud menjadi cawapres Jokowi di tahun 2019. Ada pula yang mengatakan bahwa Marwarar bertemu Jokowi sebelum berpamitan secara resmi dari PDIP. Ya, Marwarar memang secara belak-belakan menyatakan keputusannya itu karena mengikuti langkah Jokowi. Apakah hal itu menjadi bagian dari strategi Jokowi untuk menggembosi elektabilitas Ganjar? Bagian dari strategi untuk memenangkan Gibran yang berpasangan dengan Prabowo? Banyak juga yang menduga begitu. Namun, Ganjar tak mempermasalahkan sikap politik Marwarar itu. Menurut Ganjar, pindah dukungan merupakan hak setiap orang. Ganjar yakin kemenangan dalam Pilpres bukan ditentukan oleh elit, tapi ditentukan oleh rakyat kebanyakan. Rakyat yang setiap hari dikunjunginya. Ditentukan oleh kedekatan dengan rakyat, bukan kedekatan dengan Jokowi.